Seorang narsistik dan sebuah pemakaman. Kalian mungkin pernah nggak melihat bahwa banyak loh orang narsistik itu yang menyukai pemakaman ataupun saat-saat duka. Ketika misalnya saat duka itu adalah tempat kita berbagi kasih sayang dan empati di situ, seharusnya kan seorang narsistik tidak menyukai hal tersebut karena dia nggak punya empati emosional. Tetapi seorang narsistik bisa memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya dia. Kita belajar sedikit kenapa seorang narsistik sangat dalam tanda kutip menyukai saat-saat duka ataupun pemakaman. Oke? Yang pertama, kalian pernah nggak melihat sesuatu yang miris di mana sebenarnya ketika itu adalah saat-saat berduka di sebuah pemakaman, justru bagian dari orang-orang yang berduka tersebut yang adalah seorang narsistik, mereka justru menggunakan acara tersebut itu untuk menampilkan tampilan mereka yang luar biasa. Pernah nggak kalian melihat misalnya seorang ibu yang meninggal, terus anaknya tuh yang seorang narsistik datang dengan dandanan yang luar biasa, yang membuat dia itu menjadi sebuah pusat perhatian. Kalian mungkin melihat itu sebagai sesuatu yang tidak berempati kan, gitu ya. Tetapi bagi seorang narsistik, ya pemakaman itu kan adalah sebuah acara umum, teman-teman, di mana semua orang datang. Dan bagi dia itu sebuah kesempatan untuk menyalurkan kesempatan supaya dia itu menjadi pusat perhatian. Oke. Dan itu dipergunakan mereka untuk berdandan dengan luar biasa. Karena bagi mereka, semua mata akan tertuju kepada orang-orang yang berhubungan dengan pemakaman tersebut, termasuk mereka. Sehingga ini sebuah kesempatan bagi mereka untuk show, menunjukkan kepada orang betapa glowing-nya mereka. Jadi kalian mungkin pernah melihat, ini acara pemakaman, tapi mereka berdandan seperti layaknya sebuah pesta, di mana menampilkan citra fisik mereka atau penampilan mereka yang luar biasa. Yang kedua, teman-teman, ketika seorang narsistik itu datang ke sebuah acara duka atau pemakaman misalnya, yaitu mendatangkan keuntungan buat mereka. Dari sisi manapun itu pasti akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Misal, kalau mereka hanyalah partisipan ataupun hanya sebagai pelayat misalnya, ketika mereka datang ke acara duka tersebut, orang-orang akan melihat mereka sebagai orang-orang yang punya empati. Mereka akan mengatakan bahwa, wah, kamu orang yang baik ya, mau datang ke acara dukanya milik orang lain. Itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Nah, di sisi lain, kalaupun mereka adalah orang-orang yang memang berhubungan dengan acara duka tersebut, atau bagian dari keluarga yang punya acara duka tersebut, itu mendatangkan keuntungan yang lebih lagi bagi mereka. Orang-orang akan datang kepada mereka, memberikan empati atau simpati kepada mereka. Mereka ada di kedudukan yang lebih terhormat di dalam acara tersebut. Dan mereka menyukai ketika orang-orang datang kepada mereka, menyampaikan bela sungkawa, dan memberikan simpati kepada mereka. Jadi, sebuah acara duka itu dari sisi manapun mendatangkan keuntungan bagi si narsistik. Yang ketiga, sebuah acara duka disukai oleh seorang narsistik karena pada saat acara duka, itu kan biasanya orang-orang akan sesaat melupakan masalah-masalah yang pernah terjadi di antara mereka. Karena seorang narsistik itu kan punya banyak masalah dengan orang-orang, banyak orang tidak menyukai dia. Nah, ketika acara duka, orang-orang akan datang, melayat misalnya, dan melupakan sesaat masalah yang pernah terjadi di antara mereka. Misalkan seorang narsistik itu pernah punya musuh, atau punya hubungan yang tidak baik di masa lalu dengan orang-orang. Tetapi pada saat acara duka tersebut, orang-orang akan datang dan menegur dia dan melupakan sesaat dendam-dendam yang dulu ada di antara mereka. Dan itu bagi seorang narsistik, dia suka itu. Itu bagi dia kesempatan sesaat untuk mendapatkan kembali perhatian dari orang-orang. Tentu ini adalah pikiran dari seorang narsistik yang hanya berpikir pendek. Bagi kita orang normal, mungkin kita menyadari bahwa perhatian sesaat itu hanyalah sesuatu yang semu. Tapi bagi seorang narsistik yang selalu mendambakan perhatian dan supply, itu sangat-sangat menyenangkan bagi mereka. Dan bisa saja itu adalah sebuah jalan untuk melakukan hovering. Yang berikutnya, teman-teman, sebuah acara duka atau sebuah acara pemakaman itu juga salah satu cara seorang narsistik untuk menjadi pusat perhatian. Mungkin kalian pernah lihat bahwa ada narsistik-narsistik itu yang ya mereka bersikeras gitu ya, menjadi seseorang yang mengucapkan pidato terakhir, mengucapkan keluh kesah terakhir dari keluarga atau sambutan keluarga. Padahal sebenarnya di dunia aslinya
Mereka tuh sebenarnya tidak dekat-dekat sekali dengan yang meninggal misalnya. Tetapi mereka mengambil kesempatan-kesempatan itu untuk menjadikan diri mereka itu sebagai pusat perhatian. Banyak kasus di mana seorang narsistik itu yang di hari-hari biasa, dia sama sekali tidak dekat secara emosional dengan almarhum misalnya, tapi ketika acara duka tersebut, dia justru jadi seseorang yang sepertinya orang yang paling berjasa dan dekat dengan orang yang meninggal tersebut. Ini adalah salah satu cara bagi seorang narsistik untuk menjadi pusat perhatian. Dan kalaupun mereka tidak punya kesempatan untuk muncul ke atas, mereka bisa saja juga mempergunakan itu untuk berkeliling dan menyapa banyak orang. Yang tujuannya hanya untuk mencoba membuat orang lain terkesan akan mereka atau menceritakan betapa hebatnya mereka. Intinya, tetap untuk mendapatkan perhatian atau menjadi pusat perhatian dari orang-orang sekitar. Nah, selain itu, teman-teman, kenapa seorang narsistik itu menyukai sebuah pemakaman atau acara duka? Ya karena di sebuah acara duka, seorang narsistik itu tahu persis bagaimana dia harus bersikap. Kita tahu karena seorang narsistik itu kan nggak punya empati emosional ya. Gitu ya. Jadi seringkali mereka itu dalam pergaulan sehari-hari mereka itu juga kebingungan dan terkadang kedok mereka itu terungkap karena mereka tidak bisa merespon apa yang dialami orang lain itu secara empati emosional. Jadi seringkali misalnya ketika butuh empati, ketika kita melihat musibah orang lain, dia tidak bisa menunjukkan hal tersebut. Ataupun justru dia menunjukkan reaksi yang berlawanan ketika seseorang mengalami musibah ataupun hal-hal lainnya. Tetapi ketika kita bicara tentang ya acara duka, pemakaman misalnya, itu kan udah jelas teman-teman. Kalau kamu datang ke acara tersebut, ya emosi yang harus kamu tampilkan itu adalah berduka gitu. Nah, jadi seorang narsistik menyukai itu karena dia tidak perlu bingung lagi harus menampilkan emosi seperti apa yang dia harus tampilkan. Bagi dia, dia cukup mengikuti orang-orang sekitar dia, tampilkan topeng kedukaan, dan bersikap seolah-olah dia punya empati kepada orang-orang di sekitarnya dia. Oke. Bagi si narsistik itu memudahkan bagi dia. Dan biasanya karena mereka sudah melakukan ini berulang kali, mereka sudah tahu aksi dan reaksi apa yang biasanya terjadi di dalam sebuah acara duka atau pemakaman. Jadi mereka merasa jumawa, mereka bisa rileks, mereka bisa menikmati keadaan di mana mereka tidak harus bingung untuk menampilkan emosinya mereka. Nah, selain itu, sebuah acara duka itu memberi panggung bagi seorang narsistik supaya dia seolah-olah itu punya empati ataupun punya simpati. Kita tahu seorang narsistik itu tidak punya yang namanya empati emosional. Sehingga itu membuat mereka dalam tanda kutip sebenarnya kesulitan menjalani hidup. Artinya banyak orang menuduh mereka itu tidak punya perasaan karena mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi pada orang lain dan seringkali menampilkan reaksi yang tidak benar ketika orang lain mengalami musibah. Nah, ketika mereka datang ke sebuah acara duka, itu seolah-olah memberi panggung kepada mereka untuk meyakinkan banyak orang bahwa mereka itu punya simpati ataupun punya empati. Seolah-olah itu memberi pengumuman kepada banyak orang bahwa saya tuh punya empati loh. Gitu. Mereka ingin orang-orang berpikir bahwa mereka itu adalah orang-orang yang peduli kepada orang lain. Bahwa mereka itu memiliki perasaan terhadap orang lain. Sehingga ini bisa meyakinkan banyak orang bahwa mereka itu dalam tanda kutip adalah orang-orang yang normal. Nah, sebagai penutup ya, teman-teman, seorang narsistik itu akan selalu berfokus kepada dirinya dia. Di dalam acara duka sekalipun, seorang narsistik itu tetap datang untuk memuaskan egonya dia. Jadi ketika dia datang ke sebuah acara duka, dia menikmati hal tersebut karena itu mendatangkan keuntungan bagi dia. Salah satunya adalah dalam sebuah acara duka, orang-orang dalam tanda kutip diharuskan untuk bersikap baik satu sama lain. Sehingga seburuk apapun seorang narsistik bersikap di kehidupan sehari-hari, dia menikmati ketika dia datang dalam sebuah acara duka. Karena di dalam acara tersebut, untuk sesaat, semua orang itu akan bersikap baik kepada dia. Dan tidak memperhitungkan dosa-dosa masa lalunya dia. Dan walaupun itu mungkin cuma sesaat, seorang narsistik sangat menikmati hal itu. Dia mungkin menampilkan citra diri di depan banyak orang bahwa dia adalah seseorang yang penuh dengan empati. Tetapi di balik itu semua, dia tidak pernah peduli dengan acara duka tersebut. Bagi dia, semuanya pada akhirnya adalah
tentang dia. Mereka hanya memuaskan kebutuhan mereka sendiri akan validasi, perhatian, dan superioritas. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.